Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa al-musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang perdana ini kita akan membahas kitab ilmu nahwu praktis sistem belajar 40 jam. Tetapi ya umat al-Islam, dalam pembelajaran yang Anda adakan itu ya tidak 40 jam atau 40 pertemuan. Ya, mungkin melebihi dari itu. Karena agar kita belajar sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Dan karena memang untuk memahami ilmu nahwu ya, itu butuh ya kekuatan dan power. Karena banyak rumus-rumus yang harus dihafal. Jadi kita akan bahas itu adalah sedikit demi sedikit, insyaallah ta'ala. Terlebih lagi dengan pembelajaran online yang mungkin ada kekurangan, berbeda dengan belajar tatap muka. Mungkin ada tanya jawab di situ. Iya. Namun sekali lagi umat Islam, ya adanya video ini ya dibuat bukan berarti adalah membuat antum sekalian itu tidak datang menemui gurunya atau tidak talaki kepada gurunya atau hanya mengandalkan online aja. Ya tidak, enggak demikian ya. Ketika belajar yang paling pokok itu adalah talaki langsung dengan guru tatap muka. Jadi video ini hanya ya jembatan untuk murojaah. Jadi hendaknya antum sekalian tetap berusaha untuk ya bagaimana caranya mencari guru untuk belajar nahwu shorof. Ya. Semoga pembelajaran yang insyaallah kita akan laksanakan ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Baik, kita akan masuk ke dalam kitabnya. Namun sebelum belajar isinya, ya, kitab ini ditulis oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala, di mana sebetulnya ya buku ini itu ada yang beliau susun juga, yaitu kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Itu karangan beliau juga dalam 3 jilid dan beliau jadikan satu ya, dan itu lebih lengkap. Dan ini adapun ini ringkasannya ya. Kenapa dipilihnya buku ini oleh anak itu ya simpel saja ya, karena bahasanya mudah, itu pertama. Dan yang kedua, sebetulnya sebelum kita belajar kaidah dalam bentuk bahasa Arab, ya kita usahakan dalam bentuk bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Jadi bertahap. Setelah ini mungkin bisa antum sekalian membuka kitab-kitab lainnya seperti Al-Ajurumiyah. Kemudian setelah itu ada Mutammimah. Setelah itu juga ada Qatrun Nada, kemudian Alfiyah bin Malik. Atau kitab-kitab yang lain. Banyak juga yang membahas nahwu shorof dalam bentuk bahasa Arab. Ya, karena bukan ukuran ketika belajar nahwu dan shorof dengan bahasa Arab itu langsung bisa difahami. Justru malah kebalikannya. Terkadang ada saja yang tumbang. Maka kita belajar sedikit demi sedikit. Ya, setelah itu bisa meloncat ke yang lebih tinggi lagi, insyaallah ta'ala. Baik. Kita akan masuk. Di sini sudah ada beberapa kata yang Anda warnai dengan tujuan adalah yang Anda anggap penting. Di sini muallif membawakan pembahasan yang pertama, itu adalah mabahitsu ilmin nahwi. Itu pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu. Ya, pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah salah satu dari cabang bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu banyak cabangnya. Ya, bukan hanya nahwu dan shorof saja. Banyak cabang-cabang lainnya. Tetapi yang paling ya diperhatikan itu dalam masalah ilmu nahwu dan shorof. Dan ketika kita sudah memahami nahwu dan shorof, itu setidaknya sudah cukup bagi kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, wallahu a'lam. Beliau di sini membawakan yang pertama kali itu adalah tentang al-harfu. Al-harfu yaitu tentang huruf.
Ya, huruf. Ya. Huruf merupakan bagian dari kata-kata. Ya. Huruf dalam bahasa Indonesia juga artinya juga huruf juga. Ya, seperti apa? Ba, ya, ta, fa, ha, dan seterusnya. Ya. Dalam bahasa Arab, ya huruf ini ada 28. Ya, disebut juga dengan istilah huruf hijaiyah. Ya, kalau kita sering dengar itu adalah hijaiyah. Nah, di sini muallif ya membagi ya huruf itu ke dalam dua bagian. Dua bagian. Yang pertama adalah harfun hijaiyun dan yang kedua harfun ma'aniyun. Harfun hijaiyun atau dengan kata lain itu adalah harfun mabaniyun. Ya. Disebut juga huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah maksudnya artinya ya. Maksudnya itu adalah huruf yang membentuk suatu kata. Perhatikan di sini yang Anda kasih garis ya dengan warna membentuk satu kata. Ya, dengan huruf tersebut akan terbentuk suatu kata. Ya. Contohnya apa? A, ba, ta, sa, dan seterusnya. Bukan hanya harokatnya A saja, bukan hanya harokatnya fathah saja. Ya, intinya huruf yang membentuk suatu kata dalam bahasa Arab itu tersusun dari huruf mabaniyun atau harfun hijaiyun. Harfun mabaniyun. Itu yang pertama. Bagian yang kedua itu adalah harfun ma'aniyun. Harfun ma'aniyun itu huruf yang sudah ada maknanya, sudah ada artinya. Contohnya di sini muallif membawakan itu ada wa, ya, ada wa, kemudian ada au, artinya atau, ya, summa, kemudian min dari idza, apabila. Nah, ini adalah huruf. Ya, huruf ini kalau kita perhatikan, ya, tidak ada huruf yang terdiri dari dua huruf itu, tapi termasuk huruf. Ya, kalau kan hanya 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1. Tapi ini ada yang 2, 1, 2, 3 bahkan. Ya, tapi ini masuk kategori huruf. Ya, ini udah ada maknanya. Ya, wa dan. Kalau kita lihat di sini kitabnya, di dalam bukunya au atau. Ya. Nah, ini semua sudah ada artinya. Maka dinamakan dengan harfun ma'aniyun. Huruf yang sudah memiliki arti. Ini pembahasan yang pertama. Kita masuk ke halaman selanjutnya di halaman kedua. Kita bisa lihat. Ya. Muallif memulai dengan al-kalimah. Al-kalimah. Kalimah dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah apa? Kata sebetulnya. Nih, kata. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat ya kalimat, lebih dari dua kata, ya lebih dari satu kata, 2, 3 dan seterusnya. Adapun dalam bahasa Arab ya hanya satu, ya. Ya, maksudnya kalimat ini hanya satu kata aja. Ya. Dan ini kalimat ini terdiri dari apa? Harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun. Contohnya, di sini al-baitu, al-madrasatu, yaktubu, yaqra'u, ila min. Ada 6 beliau membawakan contohnya, dan bukan hanya ini aja. Banyak yang lainnya, ini semua kalimah. Ya. Semua dinamakan dengan kalimah. Perhatikan, semua dinamakan dengan kalimah. Nah, kalimah di sini macam-macam kalimah itu ada 3. Kalau kita lihat di sini di bagian paling bawah, ya, itu ada 3 bagian. Yang pertama ismun, kata benda, fi'alun, kata kerja, harfun, kata sambung, kata penghubung atau kata tugas. Nah, dalam bahasa Arab ya, kalimah itu ada 3 bagian. Ismun, fi'alun, harfun. Dan ini 3-tiganya adalah istiqra' para ahli lughah. Istiqra' yaitu penelitian. Ya, semua kalimat dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari ini 3 ini. Boleh jadi dia isim, boleh jadi dia fi'il, boleh jadi dia harf. Nah, dan di situ memiliki ciri-ciri khusus ya. Isim punya ciri khusus, fi'il punya ciri khusus, dan harf juga ya
khusus ada. Ya. Setelah ini kita sudah pahami, kita akan masuk ke yang pertama. Kita akan kenalin dulu tentang isim. Itu kata benda. Kita akan bacakan di sini. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti. Sudah ada artinya dan tidak disertai dengan waktu. Tidak ada hubungannya dengan waktu, dia tapi punya arti, tidak ada hubungannya dengan waktu. Contohnya sini Muhammadun, Maryamu, ini bukan Maryamun ya, tapi Maryamu, dan seterusnya. Di sini bisa antum lihat. Ya, bisa antum lihat. Nah, semua ini adalah ismun. Karena tidak ada artinya kalau kita lihat sini. Ya, antum yang punya bukunya, ya. Tidak ada waktu, keterangan waktu di sini. Ya, tapi artinya ada. Nah, ini adalah isim. Yang kedua, bahasan di sini adalah tanda-tanda isim. Ya, isim memiliki tanda-tanda. Ya, isim memiliki tanda-tanda. Ya, kalau kita lihat di sini, tandanya itu ada 5. Agar kita mudah dalam menghafalnya, kita katakan seperti ini saja. Dan ini umumnya ya, sekali lagi ini. Ada lagi tambahan-tambahan yang lainnya, tapi di kitab yang lain. Ya, kita agar gampang menghafalnya itu adalah tanda-tanda isim ada 5, seperti itu. Jadi kita sebutkan, ada 5. 5-nya di sini sebutkan. Ya. Yang pertama itu adalah berakhiran dengan kasroh. Ini kasroh. Nah, ini disebut isim. Kemudian berakhiran dengan tanwin, an, in, un. Ya, kalau kita lihat di sini rajulun, imratun, dan seterusnya. Bisa antum lihat di bukunya. Kemudian tanda yang ketiga diawali dengan al. Ya, diawali dengan al. Baik al-qamariyah atau asyamsiyah. Contohnya apa? Al-ustadzu, ini al. Diawali al. Ya. Dan ketika diawali dengan al, maka dia berubah jadi apa? Dhammah sini. Ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat diawali dengan harfu jar. Harfu jar ini apa sih? Harfu jar itu akan dibahas di sini. Ya. Contohnya minallah nih. Ila yang anda lingkari ini adalah harfu jar. Ya. Yang kelima, menunjukkan nama orang atau kata benda. Nah, jelas nih, menunjukkan nama orang atau kata benda. Aisyah, nama orang. Ya, baituka, ya kata benda, gabungan dari 2 kata. Baitun dan anta. Daftari, buku saya. Qalamuhu. Ya, dan kalimat yang seterusnya. Ketika Anda mengatakan kalimah, maka antum harus memahaminya itu adalah sebagai kata, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia ya, bukan. Kita akan kenal dengan harfu jar. Harfu jar itu adalah, kita lihat, huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim. Perhatikan kata-kata isim menjadi kasroh. Perhatikan ini isim. Jadi harfu jar hanya masuk kepada isim. Ya. Hanya masuk kepada isim. Ya. Dan itu ada berapa? Ada 9. Nah, ini Anda besarkan, di sini ada 9. Ini dihafalkan beserta artinya min, ila, an, ala, fi, rubba, alba'u, al-kaf, al-lamu. Ya. Rubba di sini tergantung konteksnya. Bukan hanya sedikit, bukan hanya banyak aja. Tapi tergantung konteks penggunaannya. Ya, tergantung konteks penggunaannya. Ya, rubba rajulin karim. Ya, betapa banyak orang yang mulia. Rubba rajulin alimin. Ya, betapa banyak orang yang mengetahui, yang alim. Ya, sekali lagi, ya, harfu jar itu adalah isim yang masuk kepada harfu jar adalah huruf, ya, afwan. Harfu jar adalah huruf yang masuk kepada isim. Dengan artian mendahului isim. Ya. Jadi, setelah 9 ini, perhatikan, ya, kalimah setelah 9 ini, kalimah anak katakan pakai ha ya, kalimah setelah 9 huruf ini, maka itu adalah isim, sudah dipastikan. Ya, sudah dipastikan isim. Ya, kalau kita lihat contohnya juga semua isim setelahnya. Dan antum bisa lihat di ciri-ciri yang lainnya. Ya. Itu dia pada pertemuan pertama ini, alhamdulillah, tentang isim dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri fi'il ya dan harf insyaallah taala. Itu saja. Kalau ada yang
ya perlu ditanyakan, silakan antum tanyakan kepada guru yang antum kenal. Ya, konsultasikan materi ini kepada guru antum. Dan ya sebetulnya ya para penuntut ilmu adalah hendaknya yang aktif. Dia yang aktif. Jangan sampai gurunya aktif, jangan sampai ustadz yang aktif, dia yang aktif. Ya, misalkan dengan mengirim tugas kepada gurunya, walaupun mungkin gurunya telat respon, mungkin saking banyak yang masuk, ya, atau mungkin telepon gak diangkat, ya, datangin gak ada orangnya di rumah, gak ada ustadznya di rumah, tetap kita harus aktif. Bagaimana cara kita aktif? Ya, sama sebagai seorang pelajar atau mungkin mahasiswa yang ngejar-ngejar dosennya mungkin ya, yang pengajarnya masalah skripsi, seperti itu ya. Jadi terlihat kerja kerasnya, jangan hanya menanti ustadznya nyuruh, ya. Apalagi tingkatannya sudah balik, apalagi mahasiswa, ya. Dia bukan siswa lagi, bukan siswa SD lagi, hanya disuruh-suruh baru dia menurut. Tapi mahasiswa yang sudah balik, ya, hendaknya dia memiliki himmah yang tidak sama dengan himmahnya anak-anak SD. Jangan sampai terbalik, ya, lebih semangat anak SD dan anak TK mungkin, ya. Jadi aktif, pelajar itu adalah aktif, ya. Sedangkan konsultasikan kepada guru yang memahami bidang ini, ya, bidang nahwu dan sharaf. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau antum menemukan ada kesalahan dari ya pengajaran anak, ya itulah datangnya dari anak, dari kekurangan anak, dan datangnya dari syaitan. Adapun kebenaran tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.